Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan jamaah salat subuh yang kami hormati untuk membaca adab-adab di dalam Islam yang pada pertemuan lalu kita sudah mulai membahas adab yang kedua, yaitu adab bertamu atau adab meminta izin. Kemarin kita membahas poin yang pertama, hari ini kita akan membahas insyaallah poin yang kedua dan poin yang ketiga. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 15. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wafaqahullah. Wal mas'alatu tsaniyatu fi qawlihi waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Fa idza arada ad-dakhilu al-istidhana waqafa an yaminil babi aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan li'anna al-maqsud al-istidhan hifdzul awrati bi'adami al-ittila'i 'alayha wa tahaqququhu yakunu bi muba'adatil babi li'alla tabduwa 'awratun la yahillu al-ittila'u 'alayha fayata'adza al-musta'dhanu 'alayhi wal wuqufu 'ala ihda janabatayil bab yahfadzul 'abda minal wuqu'i fi mutala'atil 'awratil mahdhurati 'alaihi. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita minta izin adalah waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Hendaklah kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Fa idza arada ad-dakhilu al-istidhana waqafa an yaminil babi aw yasarihi wa lam yaqif muwajahatan, dan tidak berdiri pas di depan pintu. Apalagi kalau pintunya terbuka. Ini lagi bicara pintu yang tertutup. Kalau pintunya terbuka, lebih lagi tidak boleh untuk berdiri pas di hadapan apa? Pintu. Apa alasannya? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Betapa luar biasanya ajaran Islam dalam hal sedetil ini diajari. Itu di dalam agama lain tidak ada. Adanya di dalam agama Islam. Sampai posisi berdirinya ketika minta izin itu diatur dalam agama kita. Kenapa sampai sedetil itu Islam mengajari? Karena apa tujuan minta izin? Ini yang harus kita pahami. Kenapa ketika kita mau masuk rumahnya orang itu kita perlu minta izin, itu kenapa? Tujuannya apa? Alasannya apa? Kalau kita memahami alasannya, kita harus minta izin, maka kita jadi mengerti kenapa Islam melarang kita untuk berdiri di depan pintu persis saat kita akan atau sedang minta izin. Apa kata beliau? Li'anna maqsudal istidhan, tujuan utama kita minta izin sebelum masuk rumah orang, hifdzul awrati bi'adamil ittila'i 'alaiha. Tujuannya adalah agar kita tidak melihat aurat. Tidak melihat apa? Aurat. Loh, emang kalau di rumah itu aurat bisa kelihatan? Ya bisa. Yang namanya orang di dalam rumah kan pakaiannya tidak seperti ketika dia keluar rumah. Saya tanya sama jenengan, jenengan ketika di rumah pakai sarung, topi, baju koko gitu? Itu atau tidak? Enggak. Ya apa, saya di rumah pakai kayak gini ya sumuk temen. Ya, di rumah paling pakai apa? Kaos oblong, ya, pakai celana, ya, ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana 3/4. Ya, kalau yang ibu-ibu di rumah masa pakai apa? Jilbab, ya pakai daster, pakai baju biasa. Itu kan aurat. Seandainya ada orang
minta izin, kemudian dia berdirinya pas di depan pintu, apalagi pintunya apa? Terbuka. Yang di dalam belum sempat untuk udet-udet, belum sempat untuk pakai baju, jenengan sudah ngelihat, itu nggak boleh. Ya. Tujuan minta izin adalah untuk kita tidak melihat aurat yang memang tidak boleh untuk dilihat. Makanya ngintip juga nggak boleh. Ya. Bahkan ada sebuah hadis yang cukup keras itu masalah ngintip. Kalau seandainya ada orang ngintip rumah orang terus sama yang punya dicolok apa nih? Matanya, kemudian matanya itu terluka, itu tidak ada denda. Tidak ada apa? Denda. Ya. Oh ngesuk colok bayi ya itu kayak gue maksudnya. Ya, maksudnya itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai, sangat menjaga yang namanya aurat. Ya. Nah, makanya kita prihatin ada orang kok buka aurat dengan sukarela. Ya keluar rumah sukarela buka aurat, nggak pakai kerudung, ya cuma pakai celana pendek, ya, itu aurat itu, ya itu aurat. Jadi itu tujuannya. Kenapa kita kalau mau bertamu disuruh minta izin? Apa tadi tujuannya? Supaya tidak melihat aurat orang yang punya rumah. Wa tahaqququhu yakunu bimuba'adatil bab. Dan itu tidak mungkin akan terrealisir menghindari melihat aurat itu kalau kita berdirinya pas di depan pintu. Yang mungkin kita lakukan adalah ketika berdirinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya. Kalau misalnya pintunya pas di pinggir tembok bagaimana? Ya tinggal sebelah kirinya saja atau sebelah kanannya saja. Ya. Tok ya. Sampai subhanallah masalah ngetuk aja itu ada aturannya. Nabi SAW pernah sempat marah itu. Ya, ketika ada sahabat atau seorang ulama atau nabi saya lupa marah itu karena ngetuknya terlalu apa? Keras. Ini polisi apa? Ya, ngetuknya itu yang orang krungu Ustaz. Yo jangan terlalu apa? Jangan terlalu pelan juga. Yang sedang lah kira-kira. Yang kira-kira terdengar. Ya. Luar biasa sampai cara ngetuk pintu saja diceritakan Quran bil asabi, cukup dengan apa? Cukup dengan jari-jari ini yang kira-kira bisa kedengaran. Ya. Sampai sedetil itu Islam mengajari kita untuk minta izin saat pengen masuk ke rumah orang. Baik. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga, nah. والمسألة الثالثة في قوله فإن أذن لك دخلت لأن الإذن لفظ يستباح به الدخول فإذا قيل له ادخل أو تفضل وما في معناه ما دخل فلا ينحصر حصول الإذن بقول ادخل بل يلحق به ما كان في معناه عرفا كالجاري في قول الناس تفضل أو تعال أو نحوهما من الألفاظ العرفية الدالة على ذلك. Masalah yang ketiga, poin yang ketiga adalah ketika tuan rumah mempersilahkan untuk masuk, baru kita masuk. Nah, kalimatnya bagaimana? Kalimatnya fleksibel. Enggak harus kalimat itu berbentuk monggo masuk. Enggak harus dengan kata apa? Masuk. Bisa saja dengan kalimat yang lain. Silahkan. Kalau orang Jawa apa? Monggo, ya. Bebas kalau masalah itu. Pokoknya kalau sudah ada sinyal, ya, kalau sudah ada sinyal, sudah ada pemberitahuan dari sahibul bait, dari tuan rumah untuk masuk, baru saat itu kita diperbolehkan untuk masuk.
Dengan kalimat apapun, bisa dengan kalimat silahkan masuk, bisa dengan kalimat silahkan, bisa kalimat monggo. Kalau orang Arab mengatakan apa? Tafadhol. Pokoknya kalau misalnya sudah ada rambu-rambu atau ada sinyal dari sahibul bait, maka saat itu baru boleh kita untuk masuk. Atau seandainya sahibul bait itu nemui di luar, kalau nemui di luar ya sudah diterima aja. Mungkin rumahnya dalamnya lagi apa? Berantakan. Ya. Mungkin aja, misalnya sahibul bait yang punya rumah nemui di luar, tapi ya sudah diterima aja. Ya, nemui di luar, kemudian menyampaikan hajatnya dan seterusnya. Nah, nanti besok insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kalau ternyata disuruh pulang bagaimana. Ya, kalau misalnya disuruh pulang, nuwun sewu tidak bisa hari ini, itu bagaimana sikap kita? Ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Baik. Siapa petugasnya? Lantai 3 kelas 1. Ya, lantai 3 kelas 1. Lantai 2 kelas 2, lantai 1 kelas 3. Ya, kamar mandinya dan juga lansianya. Baik, untuk jamaah sekalian, monggo bersih-bersih area luar masjid dan kamar mandi putra. Ya, kamar mandi putra dan tempat lansia putra. Mudah-mudahan Allah memberkahi amal soleh kita. Oh ya, jangan lupa yang di jalan juga disapu. Yang di jalan ini, jalan luar ini, depan masjid Persis, kadang-kadang terlewat yang bagian situ. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.